Selanjutnya kita tengok juga sebentar Nasoihul Ibad. Ini yang di pesantren-pesantren, bahkan banyak guru yang sekarang mengkaji kitab ini. Bahkan online, teman-teman tinggal mencari. Banyak ustadz yang sekarang mengkaji kitab ini yang bisa diakses lewat YouTube atau lewat jalur-jalur medsos yang lain. Malam ini saya cuma nyinggung sedikit-sedikit saja biar teman-teman tertarik. Kalau memang sudah tertarik, ikuti kajian beliau-beliau. Ini saya nyuplik beberapa bagian. Yang pertama saya cuplik adalah tentang orang yang bertakwa. Saya melihat ada bagian yang menarik ketika Syekh Nawawi membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5. Ciri yang kelima, katanya Syekh Nawawi, orang yang bertakwa itu lebih memilih kematian dibandingkan kehidupan. Istilah mati sebelum hidup atau mati di dalam hidup dan seterusnya ini kan sering kita dengar dalam ajaran-ajaran para sufi. Kalau menurut Syekh Nawawi, orang yang bertakwa memilih kematian dibandingkan kehidupan, itu maksudnya ada 4. Kematian yang dimaksud itu bukan kok mati yang terus kita dikubur itu, yang umur kita, jatah umur kita habis. Tapi memilih kematian itu bukan berarti bunuh diri juga. Jangan-jangan teman-teman mengartikannya, wah milih kematian berarti tidak mau kerja, milih kematian berarti bunuh diri, Pak. Tidak. Kematian menurut Syekh Nawawi itu ada 4 kategori. Kematian dalam rangka sebagai cirinya seorang yang bertakwa. Yang ini pakai simbol-simbol warna. Ada mautun ahmar. Mautun ahmar itu kematian merah. Ada mautun abiyat. Mautun abiyat itu kematian yang putih. Ada mautun ahdor. Mautun ahdor itu kematian yang hijau. Ada mautun aswad. Mautun aswad itu kematian yang hitam. Mautun ahmar apa? Mautun ahmar itu pilihlah kematian dengan cara menentang nafsu. Kalau nafsu meminta ke atas, jalanlah ke bawah. Nah, mautun ahmar itu berarti mengalahkan nafsu. Itulah memilih kematian dalam kehidupan yang warnanya merah. Nafsu itu kan yang mendorong manusia ke arah kejelekan. Maka taklukkan nafsumu dengan mautun ahmar, menentangnya. Kalau nafsu minta A, jangan dituruti, beri saja kebalikannya. Nah, yang kedua mautun abiyat. Mautun abiyat artinya apa? Lapar. Orang biasanya milih makan dan kenyang, tapi mautun abiyat pilihlah lapar. Ini termasuk definisi milih kematian dibandingkan kehidupan tadi. Milih lapar itu berarti apa? Lapar itu membuat batin jernih. Kebalikannya kenyang. Kalau kenyang membuat orang terlena, kurang daya untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang lapar, batinnya dan hatinya jernih dan bercahaya. Maka seorang sufi lebih memilih lapar. Yang ketiga, mautun ahdor. Maut yang hijau. Kalau ini kesederhanaan. Simbolnya pakaian.
Jadi tidak bermewahan dalam berpakaian. Itu mautun ahdor. Tadi yang mautun abiyat lapar, kalau mautun ahdor ini sederhana. Dan yang terakhir mautun aswad. Mautun aswad itu tidak merasakan penderitaan yang datangnya dari makhluk karena dia hanya ingat Allah saja. Mautun aswad ini berarti apa? Hidup yang diwarnai oleh Allah saja. Dunia sudah tidak penting lagi, segala penderitaan, segala kesulitan yang itu duniawi tidak membuatnya gentar. Orang semacam ini tergolong orang yang bertakwa karena memilih kematian dibandingkan kehidupan. Memilih Allah dibandingkan dunia. Yang dia ingat hanya Allah saja. Segala penderitaan dunia tidak penting lagi. Ini seperti munajatnya Kanjeng Nabi setelah dikejar-kejar, dilempari batu berdarah-darah di Taif, yang kemudian Nabi bersabda, in lam takun wadiban alayya ya Allah fala ubali, asal engkau tidak marah padaku wahai Allah, aku tidak peduli. Jadi yang diingat hanya Allah saja. Nah ini bagian ini bisa dilihat di Nasoihul Ibad. Di Nasoihul Ibad juga saya bawa ada tentang salah satu hadis Nabi yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi hari memasuki waktu subuh dalam keadaan mengadu kepada manusia tentang kesulitan hidupnya, maka seakan-akan ia telah mengadukan Tuhannya. Sesungguhnya pengaduan selayaknya hanya kepada Allah, karena pengaduan kesulitan hidup kepada Allah termasuk doa. Adapun mengadu kepada manusia menunjukkan tidak adanya ridho dengan pembagian Allah. Ini sabda Nabi yang mengingatkan kita satu-satunya tempat kita mengadu dalam hidup itu ya Allah. Kalau kita mengadu ke manusia, itu menunjukkan sebenarnya kita tidak ridho kepada ketetapan Allah. Beda dengan kalau kita mengadu pada Allah. Kalau kita mengadu pada Allah, itu sebenarnya mirip seperti kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Jadi jangan mengadu pada manusia, karena hal itu membuktikan engkau sebenarnya sedang tidak ridho dengan pembagian dari Allah. Mengadulah pada Allah karena itu menunjukkan engkau sedang berdoa kepadanya. Ini nasihat dari Nasoihul Ibad. Silahkan nanti dicari bagian itu di Nasoihul Ibad.